Selamat datang kembali dalam seri studi kasus talent management menggunakan Mekari Talenta Performance Management. Pada chapter sebelumnya, telah dijelaskan mengenai cara individual development program. Di chapter 8 ini akan dijelaskan mengenai bagaimana mempersiapkan succession planning berdasarkan kompetensi yang telah di-assign pada key position di perusahaan. Succession plan merupakan strategi manajemen talenta yang bertujuan untuk mempersiapkan kandidat penerus pada posisi-posisi penting dalam perusahaan. Melalui succession plan, risiko kekosongan jabatan dapat diminimalkan, serta proses pengembangan karier karyawan dapat diarahkan dengan lebih terstruktur. Peran kompetensi sangat penting dalam succession plan karena penilaian kandidat penerus akan didasarkan pada kompetensi yang sudah ditetapkan pada posisi tersebut. Oleh karena itu, proses kompetensi review yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan readiness dan pengembangan kandidat di dalam succession plan. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan sumber daya manusia semakin fokus pada pengembangan potensi karyawan. Karena itu, Mekari Talenta menghadirkan fitur talent management sebagai strategi untuk menyusun jenjang karir yang jelas dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dengan fitur ini, perusahaan dapat memberikan transparansi ke karyawan terkait kompetensi gap, meningkatkan komitmen karyawan, menganalisis risiko seperti potensi turnover, menyediakan pola karir yang jelas, serta membuka peluang pengembangan kompetensi karyawan. Mekari Talenta Talent Management, solusi HR modern untuk pertumbuhan bisnis dan karir karyawan Anda. Langkah pertama yang perlu dipastikan adalah bahwa job position yang menjadi target succession plan sudah memiliki kompetensi yang di-assign beserta target levelnya. Sebagai contoh, pada studi kasus ini telah dilakukan assignment kompetensi untuk posisi manajer HR dan JA. Pastikan Anda sudah mempelajari tentang cara assign kompetensi dengan klik link di sini. Selanjutnya, masuk ke menu Talents, pilih Succession Plan, lalu klik Create Succession Plan untuk memulai. Tahap pertama adalah memilih key position yang akan dibuatkan succession plan, misalnya posisi manajer HR and GA. Lalu, pilih organisasinya di sini. Kolom service length dan employee status merupakan opsional. Jika Anda memilih kolom-kolom ini, maka nantinya Anda dapat memfilter successor berdasarkan service length atau employee status. Jika sudah sesuai, klik Next. Data kompetensi yang telah di-assign sebelumnya akan otomatis muncul pada halaman ini. Kemudian, tentukan assessment type yang akan digunakan. Pilih Talenta Performance untuk memilih informasi jenis assessment tersedia pada sistem Talenta yang akan menjadi acuan ketika proses review dilakukan untuk kandidat penerus. Assessment ini nantinya membandingkan hasil review kandidat dengan kompetensi target pada key position. Apabila Anda menggunakan vendor, maka Anda dapat memilih opsi manual input. Kemudian, pilih job level yang sudah di-assign sebelumnya. Pada contoh ini, dipilih job level manager. Kemudian, klik Next. Tahap selanjutnya adalah menentukan successor untuk posisi tersebut. Jika belum ada successor, kandidat dapat ditambahkan secara manual dengan klik Add Talent. Sebagai contoh, dipilih seorang employee untuk dijadikan successor dari posisi manajer HR dan GA. Setelah itu, kandidat dapat disimpan melalui Save. Lalu, Anda dapat memilih readiness di sini secara opsional, misalnya dalam 2 tahun atau dalam 3 tahun, sehingga membantu HR memetakan kesiapan karyawan untuk promosi di masa mendatang. Kemudian, klik Create. Maka, succession plan yang telah dibuat dapat dilihat pada daftar succession plan dan Anda dapat melihat rinciannya melalui halaman detail dengan klik View Detail. Di dalamnya tercantum daftar successor, kompetensi yang menjadi dasar penilaian, serta readiness yang telah ditentukan. Readiness ini dapat diperbarui atau diubah dengan klik Actions lalu Edit Readiness. Selain itu, Anda dapat melihat halaman detail succession plan karyawan tersebut dengan klik Actions lalu View Detail. Apabila karyawan successor telah menjalani kompetensi review cycle, hasil assessment akan ditampilkan dan dibandingkan dengan target kompetensi pada posisi yang dituju. Dari sini dapat terlihat gap kompetensi yang masih perlu dikembangkan. Jika karyawan suksesor dinilai telah memenuhi readiness dan target kompetensi, maka dapat dilakukan rekomendasi promosi dengan klik Actions lalu Promote. Pilih key position untuk dipromosikan sebagai posisi tertentu.
Pada studi kasus ini, karena sudah diatur dan dirancang succession plan sebagai manajer HRD dan GA, maka dipilih opsi tersebut. Selanjutnya, klik Promote, maka langkah ini akan mengirimkan notifikasi kepada super admin melalui inbox Mekari Talenta. Super admin kemudian dapat memproses employee transfer dengan melengkapi data seperti effective date, transfer type, dan line manager. Setelah disimpan, proses promosi atau transfer karyawan dianggap selesai. Demikian studi kasus chapter ke-8 dalam seri Talent Management, yaitu proses pembuatan succession plan dimulai dari menentukan key position, menetapkan assessment type, memilih suksesor, hingga memberikan rekomendasi promosi. Sampai jumpa di seri studi kasus lainnya.